Kalau kali ini admin akan membawa alur cerita film epik terbaru Donghua Renegade Immortal, setelah junior tonton asik nih Donghua terbaru ini gak kalah sama yang lain. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Seorang pemuda jenius tapi memiliki bakat rendah bernama Wang Lin suatu hari ketika kedua orang tuanya menaruh harapan besar kepadanya untuk menjadi orang hebat. Wang Lin tanpa sengaja menemukan sebuah kesempatan untuk bisa berjalan menuju keabadian sejati sehingga membuatnya harus berusaha keras untuk menutupi bakatnya yang biasa-biasa saja. Kisah kita mulai dari awal cerita. Terjadi baku hantam antara tiga orang terkuat dari tiga wilayah melawan satu orang bernama Si Tunan untuk memperebutkan sebuah harta yang disebut Mutiara Siani. Meskipun terkepung dan tidaklah memiliki peluang untuk melarikan diri, Si Tunan tidak mau menyerah begitu saja. Dia terus melakukan perlawanan untuk melindungi mutiara tersebut. Sayangnya hal ini tidaklah berjalan mudah, bahkan membuatnya benar-benar berada dalam kondisi terdesak. Pasalnya ketiga master menggunakan teknik roll untuk menyerangnya secara bersamaan. Meski tidak memiliki peluang untuk menang, Si Tunan masihlah bersikeras untuk tidak menyerahkan mutiara siang ini. Dia juga menegaskan orang-orang seperti mereka tidak layak disebut sebagai pilar pelindung sambil mengatakan hal ini situ dan lantas melepaskan roh burung poni lagi dan lagi. Semua usaha yang dia lakukan sia-sia saja, namun bukannya takut, Si Tunak justru secara nekat melakukan aksi bunuh diri dan menyimpan jiwanya ke dalam mutiara siani. Meski tubuhnya hancur dan hanya tersisa jiwa spiritual saja, Si Tunan berjanji kepada ketiga musuhnya ini untuk menemukan manusia yang ditakdirkan. Di saat itulah pertarungan mereka akan kembali dilanjutkan serta membawa mutiara siani ke suatu tempat. 1000 tahun kemudian di sebuah lembah terlihat seorang pemuda bernama Wang Lin alias Tizu sedang mencoba untuk mempelajari dasar menjadi seorang praktisi. Meskipun jenius, bakat bawaannya sangatlah rendah. Dia hidup bahagia di tempat ini bersama kedua orang tuanya, sang ayah yang bernama Wang Tiansu sedangkan sang ibu bernama Wang Tiansu. Berprofesi sebagai pengukir patung karena negara Zhu sebentar lagi akan mengadakan acara 3 tahun. Dia mendapatkan banyak orderan dari sebagai desa yang harus diselesaikan 3 hari lagi. Tidak berselang lama di tengah-tengah keharmonisan keluarga kecil ini, seorang rentenir dari keluarga utama Uang bersama 2 anak buahnya mengacaukan hal tersebut. Dia bertujuan untuk menagih hutang yang sudah lama tidak dibayar Tiansu. Meski kedua orang tua Wang Lin sudah memohon dan mengatakan kalau sisa uang itu untuk biaya anak mereka mengikuti ujian, namun sayang orang ini tidak lama memperdulikannya. Wang Lin yang merasa kesal kedua orang tuanya diperlakukan seperti ini lantas menegaskan masa depannya bukan ditentukan dengan berlutut seperti ini. Pasca kejadian ini terkuak sebuah fakta, ternyata ayah Yansu merupakan anak dari selir keluarga Wang, bisa dikatakan istri yang tidak diakui oleh klan utama, sedangkan hutang yang dimaksud adalah peninggalan mendiang ibunya sehingga dirinya lah yang harus menanggung hal tersebut dan menyicilnya kepada keluarga utama klan Wang. Kejadian ini juga membuat mereka merasa sedih, pasalnya tabungan untuk Wang Lin mengikuti ujian tahun depan telah habis. Tidak lama di tengah-tengah kesedihan ini, paman keempat keluarga Wang bernama Wang Tianyu terlihat mendatangi mereka. Dia merasa kesal karena datang terlambat sehingga keluarga Tiansu mengalami nasib seperti ini. Berulang kali namun dia memiliki kabar baik di mana keluarga Wang mendapatkan 3 kuota untuk mendaftarkan murid memasuki sekte Hino. Oleh sebab itu selama Wang Lin bisa memasuki sekte tersebut maka kemungkinan keluarga Wang akan lepas dari banyak masalah. Meski kabar ini sangatlah bagus tapi kedua orang tua Wang Lin masihlah terlihat sedih. Kultivasi karena abadi sangatlah sulit dan penuh bahaya, terlebih lagi selama ini usahanya mengumpulkan uang berakhir sia-sia. Bahkan hutang mereka kepada keluarga Wang tidaklah mungkin lunas meski dicicil selama 20 tahun. Melihat kesedihan kedua orang tuanya, Wang Lin lantas bersujud kepada mereka. Selama ini dia tidaklah pernah melakukan apapun, mungkin ini adalah kesempatan mereka untuk melakukan perubahan sehingga kedua orang tuanya tidak perlu melakukan kerja keras seperti ini. Esok harinya Wang Lin dibawa kedua orang tuanya menuju kediaman utama keluarga Wang. Tidak seperti sebelumnya, mereka kini justru disambut baik. Pasalnya kabar kalau Wang Lin akan mengikuti ujian sekte Hengqiu telah menyebar luas di tempat ini. Wang Lin juga disambut baik oleh sepupunya yang bernama Wang Hao. Sementara Wang Zhou, anak yang paling dibanggakan, justru terlihat bersikap acuh dan meremehkan kualifikasi Wang Lion menurut kabar karena kedekatan Wang Zhou dengan Master Dous. Bersikap sangat sombong, tidak berselang lama salah satu master abadi dari sekte Hengqiu terlihat tiba di tempat ini untuk menjemput ketiga calon murid dari keluarga Wang sebelum meninggalkan tempat ini menuju sekte Hengge. Wang Lin meminta izin untuk memberikan salam perpisahan kepada kedua orang tuanya. Setelah itu Wang Lin pun pergi. Setibanya di gunung abadi sekte Hengyu, Wang Lin dan Wang Hao terlihat heran kenapa di tempat ini banyak sekali kabut. Wang Zhou mengatakan kalau mereka berdua udik kabut ini disebut formasi awan gua angin sehingga bisa menyembunyikan para praktisi abadi. Tidak lama 3 orang master sekte terlihat tiba di tempat ini. Master Huang Long sekaligus ketua sekte memberikan sambutan. Pemilihan murid sekte sangatlah ketat, maka di antara mereka hanya akan ada sedikit murid yang terpilih menjadi anggota sekte. Dikatakan bakat adalah faktor utama untuk melakukan kultivasi keabadian. Para murid akan melakukan tes pertama agar spiritual di bawah bimbingan kedua tetua sekte. Dari sekian banyak murid, Wang Zhou pada akhirnya menjadi orang pertama yang memenuhi syarat, namun hal mengejutkan terjadi ketika giliran Wang Hao melakukan tes kelayakan. Dia justru melakukannya dengan cara aneh. Selain memberikan penghormatan, dia juga mencoba menyogok tetua Sunda Su dengan sebuah tanaman yang dia dapatkan dari pegunungan. Ada juga ya orang dalam di tempat ini, oleh sebab itu dengan alasan kalau dirinya membutuhkan seorang alkemis dan memiliki kepintaran mencari bahan obat, tetua Sun lantas mau menerimanya menjadi murid.
Sedangkan Wang Lin jelas tidak lama memenuhi syarat pasalnya dia memiliki bakat yang buruk. Kejadian ini lantas membuatnya murung dan teringat dengan semua penderitaan yang dialami kedua orang tuanya. Jika dirinya gagal maka semua derita itu pastilah tidak akan bisa dihapuskan. Namun tidak lama mengingat perkataan ketua sekte kalau tes akar spiritual hanyalah tes awal, Wang lantas beranggapan pastilah ada tes selanjutnya. Benar saja Huang Long mengatakan kalau tes spiritual hanyalah tes dasar. Jika mereka memiliki tekad yang kuat dan keberuntungan mereka mungkin bisa menjadi anggota sekte Hino. Oleh sebab itu memastikan hal ini Wang Long meminta mereka untuk menentukan nasib melewati tangga kehidupan mencapai puncak Sensan sebelum matahari terbenam. Jika mereka menemui bahaya di tengah jalan dan berteriak tanpa melakukan perlawanan juga akan dianggap gagal. Perjuangan keras akhirnya dimulai satu persatu benar-benar gagal di tengah jalan karena menghadapi banyak rintangan. Sementara Wang Lin masihlah berusaha dengan sangat keras meskipun melewati banyak sekali hadangan. Selain memasuki kawah dan tubuhnya terluka parah dia tidaklah memperdulikannya dan beranggapan semua yang dia lewati ini hanyalah sebuah ilusi. Siapa sangka ketika dia sudah berada di puncak tangga dan hanya satu langkah lagi mencapai Sensan jalan yang dilalui justru buntu. Namun Wang Lin lantas mencoba menenangkan dirinya untuk menjadi seorang abadi pastilah membutuhkan banyak pengorbanan dan melalui banyak rintangan. Dan tiba-tiba ketika ingin memasuki gerbang ada sebuah barier yang menghalanginya. Hal ini jelas kembali membuat Wang Lin frustasi marah dan galau kenapa dirinya masih saja ditolak. Sebuah suara mengatakan kalau waktu yang ditetapkan sudah habis. Meski Wang Lin memiliki tekad yang kuat tapi hatinya masihlah seperti anak kecil sehingga membuat usahanya sia-sia. Merasa tidak terima Wang Lin mencoba menerobos secara paksa namun hal itu justru membuatnya terlempar dan memasuki dunia ilusi bertemu dengan sosok spiritual yang kita kenal dengan sebutan Si Tunang. Nah itulah alur cerita di episode pertama kawan dari sebuah tekad dan perjuangan. Agar harga diri dan keluarganya tidak diinjak-injak maka Wang Lin bertekad menjahit kuat dan ketekatannya pun berhasil meskipun masih di tahap pertama. Maka dari tonton terus channel ini Iwan Junior, salam jumpa episode besok. Dan seperti biasa buat kopi dan rokok linting agar enjoy.